1E waktu yang kita hari Rabu malam. Itu memang kelasnya seperti itu ya. Saya kemarin itu memang agak alot, sering perdebatan di sana itu. Kemarin untuk membahas prosedur dan function pun sampai jam 11 baru selesai. Jam 11 malam. Itu memang jadwalnya mereka kan untuk yang kuliah sore dan malam. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin agak sungkan nanya. Jangan. Kemarin jadi mungkin saya ulang aja materinya. Kalian buat project baru. Kasih nama terserah ya. Prosedur ya. Gitu aja deh. Prosedur. Ini saya ngulang materi yang hari Rabu malam kemarin. No. No. Buat package. Oh no. Sana. Bentar, anak saya ini mulai ganggu. Sana. Susu sana. Oh, duduk. Dek, sana. Duduk di sana. Jadi kita buat kelas. Saya kasih nama kelasnya latihan prosedur. Kemudian public static void-nya finish ya. Yang penting untuk penamaan sih terserah ya, sesuai dengan kaidah ya. Biasakan awalnya kalau nama kelas depannya itu kapital. Kemudian dan diingat juga namanya ya, nama kelasnya apa. Sampai sini sudah? Sudah membuat kelas baru belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi materi kemarin penjelasan apa perbedaan prosedur dan function. Prosedur itu sebenarnya sama ya, jadi kumpulan instruksi-instruksi yang pada saat namanya dipanggil, jadi prosedur punya nama, function pun punya nama. Saat namanya dipanggil, maka perintah yang ada di dalamnya itu akan dijalankan. Nah, perbedaannya adalah kalau prosedur tidak mengembalikan nilai, kalau function dia mengembalikan nilai. Jadi function nanti berperan di akhirnya setelah dia melaksanakan instruksi, dia bisa menyimpan nilai di namanya. Jadi dia berperan sebagai variabel, sama seperti variabel ya. Variabel punya nama dan dia bisa menyimpan nilai. Sama seperti function juga seperti itu. Ya. Yang artinya bedanya di situ, prosedur nggak bisa mengembalikan nilai, kalau function dia bisa mengembalikan nilai. Artinya dia bisa menyimpan nilai. Bedanya di situ. Kemudian dalam penulisannya, dalam bahasa Java, kalau prosedur atau yang tidak bisa menyimpan nilai dituliskan pakai void ya, void nih. Ini di atas kan ada void. Nah, ini artinya dia prosedur. Jadi kalau yang pakai void itu artinya prosedur, yang pakai void tidak akan mengembalikan nilai. Yang pakai void tidak mengembalikan nilai. Jadi dia cuma memberikan instruksi. Ya. Kita coba contoh. Jadi ini bloknya main ya. Ini nama prosedurnya adalah main. Ini nama prosedurnya. Main. Ini sifatnya void, artinya tidak mengembalikan nilai. Jadi kita buat sebuah prosedur baru di luar bloknya main. Kita buat void, misalnya kayak gitu kan. Tampil hello. Nah, sebutlah namanya seperti ini. Jadi jangan lupa ada kurung buka sama kurung tutup. Nah, jadi kita membuat sebuah prosedur baru di luar prosedur yang main. Jadi yang main ini pada saat program dijalankan, maka perintah yang dijalankan yang di main ini ya.
Yang ini tidak dijalankan sampai dia dipanggil. Tampil hello, perintahnya adalah system titik out titik println misalkan. Artinya kita mau menampilkan hello. Nih. Yang sudah coba jalankan apa terjadi? Gimana? Apa yang terjadi? Kosong, Pak. Kosong ya, betul ya. Ferry Aji Firdaus, maaf Pak, jaringan lelet Pak, hujan di sini. Oke, berarti hadir ya. Nah, iya Pak, kosong Pak. Kosong ya. Ya. Kenapa kosong? Ada yang tahu? Dan memang hasil yang diharapkan pun, yang saya harapkan pun memang kosong gitu kan. Memang hasilnya kayak gitu ya. Karena apa? Karena prosedur tampil hello ini belum kita panggil ya. Jadi ini kita sudah membuat sebuah prosedur tapi belum kita panggil. Artinya selama tidak dipanggil maka dia tidak akan menjalankan. Kalau kita menjalankan merun Java ini, maka yang pertama dijalankan adalah prosedur yang ada, perintah yang ada di dalam public static void main ini. Ini yang pertama dijalankan. Tapi karena di dalam sini kosong, maka artinya tidak ada apa-apa yang dijalankan ya. Jadi tidak ada perintah apapun pada saat program ini dijalankan. Jadi misalkan seperti saya bilang sebelumnya ya, jadi yang pertama dijalankan adalah yang public static void. Ini yang pertama kali dijalankan oleh Java-nya. Artinya pada saat ini kan kita coba dong kita panggil. Kita panggil tampil hello ini ya. Jadi untuk menjalankan perintah ini, system out println, artinya kita harus memanggil nama prosedurnya. Ya, ini namanya prosedur karena dia pakai void. Caranya memanggil sama seperti kita memanggil scanner ya. Kita pakai objek, pertama tuliskan dulu kelasnya tampil hello, kemudian kita buat nama objeknya th misalkan sama dengan new tampil hello. Iya, sama kayak kita memanggil kelasnya scanner. Create kelas tampil hello. Oh salah, iya bener, yang dipanggil kelas ya, saya lupa. Kelasnya apa namanya? Latihan prosedur Pak. Iya betul, saya lupa. Latihan prosedur itu nama kelasnya ya. Sama kayak kita memanggil scanner. Prosedur. Nah ini, sorry. Nah kemudian kita sudah membuat objek ya untuk memanggil kelas itu. Kemudian kita panggilnya sama kayak kita manggil next in ya. Kita manggil next in itu kan biasanya kan saya pakai scnr.nextin gitu kan biasanya. Scnr itu kan nama objeknya. Jadi sekarang lp titik tampil hello. Nah gitu ya. Jadi cara manggilnya kita buat sebuah objek dulu. Kemudian objeknya itu yang akan memanggil prosedurnya. Setelah itu kita coba jalankan. Apakah muncul hello? Muncul nggak hello-nya? Muncul Pak. Muncul ya. Nah, jadi artinya pada saat ini di run dan mamanya jam 10 jadi swab hasil tanggal 23. Ibu saya mau swab hari ini. Ya, kayak apa yang mau kita tes langsung ketahuan nomor tiket Sobila. Ya, saya mau berangkat ini ke Jogja kan, katanya Jogja yang antigen. Jalan-jalan nggak Pak?
Tahun Ada. baru di luar nih Bapak. Iya. Enggak. Tahun 2020 balik lagi. Kenapa tidak kembali Bapak? Hahaha. Saya sudah kemarin hari apa ya? Hari hari Sabtu tuh saya sudah ini swab yang antigen tuh kan. Kemarin rencananya mau swab kan, mau rencana mau ke Jogja, mau swab. Tapi kata Sultan kan maunya yang antigen, akhirnya antigen. Ibu saya nggak ikut, katanya mau apa? Mau yang swab PCR, Oh, siapa? jalan-jalan. Antigen itu apa, Pak? Ya, dia ngambil sampelnya itu sama kayak swab, dia ngambil sampel di cairan hidung. Oh, Nasofaring. Tapi nggak sampai ini cairan di tenggorokan, nggak, sama hidung doang. shit. Oh. Mau coba Berarti itu bayar lah, Pak. bayar. Wow. Gratis nih kayak guys nih kau. Gratis. Cukupnya pakai Bayar. ahli di anu Udah tuh. Bapak menceknya Pak semalam Pak. Kan Hah? mencek apa Pak? Saya kemarin, ya udah ambil sana. Ayo turun, bentar anak saya. Ya turun. Sudah. Saya kemarin Jadi, ujinya di klinik Dr. L di Gatot. 275.000. Tapi katanya ada yang murah lagi kan di bandara 170. Yang antigen itu. Cuman hasilnya sama juga, paling 15 menit juga keluar ya. Iya. Ayo berangkat sekelasan ya. Ayo kita berangkat, saya mau ke Jogja. Ya, langsung ya. Ayo Ayo guys dah, sudah. ngumpul. Minggu depan kita masuk nggak? Kalau kita masuk kan saya nggak. Saya mau What? liburan. Liburan ya. Let's go. Oh, aduh. Itu kan katanya berapa kota ya? 4 kota ya? Atau Jawa ya? Seluruh Jawa yang harus What? pakai antigen itu. Bali Pak, juga Pak. Ya, Bali Odis juga ya. banget, Bang, Bang. Jawa dan Bali ya. Jadi kemarin itu Odil. saya melihat perkembangan berita juga kan, katanya Sultan minta yang antigen, ya udah pakai yang antigen juga. Sultan Jogja. Lumayan. Sultan Andara. Hasil sudah keluar kan, kalau perjalanan rugi kali dipakai. Rugi. 14 hari lah Pak mukanya Pak yang dapat Pak. Hah? Kenapa? 14 hari lah dapatnya Pak. Di suratnya tuh sih tanggal ini ya, tanggal hasilnya diuji ya. Tapi nggak tahu kata dia expirednya nggak ada dituliskan di suratnya itu. Cuma kayaknya kalau pihak bandara 14 hari kan masih bisa dipakai nih. Kan tergantung pihak bandara aja lagi kan mau yang berapa hari. Di surat itu tertuliskan tanggal ujinya. Jadi kalau mau 14 hari misalkan anunya berarti hitung sendiri. Di surat nggak ada yang sampai tanggal sekian, nggak ada. Oh. Ada yang harap Photoshop kah? Edit, nah surat saya sudah negatif. Share. Share. Kalian diajarin Photoshop nanti semester berapa ya? Share 3, Pak. 3 ya? Oh, 3. Iya, Pak. Iya, benar-benar. 3. Gimana sini susah ini ada pertanyaan? Aman, Pak. Pokoknya jangan sampai ninggalkan penasaran ya. Soalnya saya minggu depan saya mau jalan-jalan, nggak mau ngajar kalian. Oh ya udah. Oh nanya Pak, kok itu apa Pak? Jalan. Odi semangat, Pak. Odi semangat, Pak. Iya, jangan sampai saya asing jalan-jalan nanti ada yang nanya lagi di grup. Semangat Pak, lu enak juga Pak. Hah? Ada pertanyaan nggak? Ya bertanyakin Pak, po itu apa Pak? Hah? Oh iya bentar. Void itu ya, jadi void itu menjelaskan bahwa itu adalah prosedur, dia tidak mengembalikan nilai. Jadi void itu prosedur ya, jadi dalam kelas ini kita punya 2 prosedur. Kalau kalian lihat, di kelas ini kita punya 2 prosedur. Prosedur pertama namanya main, prosedur kedua namanya tampil hello. Ya, jadi semacam kayak kita membuat variabel. Bawa sana. Jadi kalau kita membuat variabel kan kita kasih nama. Nah, kalau kita membuat prosedur juga kita kasih nama. Cuma kita awali dengan void. Ya. Kita awali dengan void. Kemudian kita kasih nama. Kemudian jangan lupa di sini ada kurung buka sama kurung tutupnya setelah namanya. Ya.
Jadi memanggilnya pun pakai kurung buka, kurung tutup. Fungsinya apa? Biasanya dalam kurung buka sama kurung tutup nanti ada parameter di dalamnya. Ya. Gimana? Pak, Ya. kalau misalnya itu kan di main string kan ada static void. Pak, kalau misalnya ditambah static kok aja Pak. Yang kita jalankan nih. Boleh. Bisa ya. Jadi fungsinya statik di sini buat apa? Jadi kita coba ya. Kita tambahkan statik di depannya. Apa S? Nah, kenapa yang di atas malah error? Bukan error sih, ada warning. Jadi kalau kita tambahkan statik, bentar, biar nggak bingung ya. Kita tambah baru lagi ya prosedurnya ya, biar ada bedanya. Kita tambah statik, void, lah, statik, nah kok statis lagi? Statik, void, tampilkan misalkan, namanya kita bikin tampilkan ya. Di sana aja nontonnya, di sana. Sistem out println, misalnya kita tulis hi. Ya, ini bedanya yang di atas pakai void, yang di atas nggak pakai statik, yang bawah pakai statik. Dia sama-sama prosedur. Cara pemanggilannya beda. Kalau pakai statik bisa langsung kita panggil tanpa kita memanggil objek dulu. Jadi cara kita memanggil prosedur tampilkan. Iko sana. Ribut. Iko sana, bawa kamar. Jadi cara kita mau memanggil prosedur tampilkan yang pakai statik bisa langsung kita tulis. Tampilkan. Nih kayak gini. Ya. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau yang pakai statik nggak usah pakai objek manggilnya, langsung kita panggil aja. Tapi kalau yang nggak ada statiknya, kita harus pakai objek. Tahu kan perbedaannya? Gimana? Ngerti? Kita coba jalankan. Nah, yang hello ini memanggil pakai objek. Karena nggak statik, yang bawah nggak usah pakai objek. Dia karena statik, bisa langsung kita panggil. Ya, manggilnya di main ya. Oh iya Pak. Paham. Ya, pakai statik. Bedanya di situ. Tergantung ini sih, seenaknya. Pokoknya senyaman kalian aja mau pakai yang statik atau enggak. Kayaknya nyaman statik Pak. Kayaknya nyaman statik lah, langsung manggil lah. Langsung manggil Pak. Oke, lanjut Pak. Yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi gak? Pokoknya saya minggu depan mau jalan-jalan. Nggak ada buka pertanyaan. Mau tahun baruan. Tahun baru Tahun baruan. Asik dong Pak ya Pak. Ya, kita libur apa bila Gerang? Tanggal 24 libur kah? Kalau akan bayar dari Pak. Tanggal 24 libur. Libur taruh saya buat tadi Pak. Bisa benar. Ada yang open house kan Natalan? Yang diserang. Nah, Ngomong. di mana? Ngomong. Ada mau Natalan? Nasibnya lagi. Dimakan ini babi ya. Kakak ada iwak aja. Iwak. Babi adanya babi. Fatal. Bakal tahu ya. Lanjut Pak. ya. Jadi kita memanggil prosedur di main ya, agar dia bisa langsung jalan. Oke. Sekarang kita coba buat function. Jadi bedanya prosedur sama function, tadi saya bilang function itu nanti di akhir dia akan menyimpan nilai, dia akan menjadi sebuah variabel. Kalau di Java, penulisan function ini jadi perbedaan penulisan sintaks antara prosedur dan function. Kalau prosedur pakai void, kalau function nggak pakai void. Jadi bagaimana nggak pakai void ya, sama kayak kita deklarasi variabel. Jadi misalkan integer, misalkan function apa ya, tampil aja nih, tampil terus ya. Nih kayak gini ya, jadi nggak ada voidnya. Integer apa yang kurang katanya?
Oh iya, benar, karena belum selesai. Function tampil. Jadi kalau di Java function ini dia harus mengembalikan nilai. Artinya di akhir perintahnya dia harus menyimpan nilai. Contoh aja ya. Kita buat sebuah variabel di dalam sini angka isinya adalah 4. Nah, gitu. Kemudian return angka. Nah, ya. Jadi pada saat function tampil ini dipanggil, dia akan menjalankan ini. Oh, dia membuat sebuah variabel namanya angka, kemudian isinya 4. Kemudian di sini ada return, jadi di akhir dia harus ada return. Artinya ini proses pengembalian nilai ke functionnya. Jadi nanti namanya function tampil ini akan menyimpan nilai 4. Gitu ya. Jadi dia berperan sebagai variabel. Jadi kalau mau kita coba tampilkan, misalnya kayak gini, system out. Bagaimana kalau kita menampilkan variabel ya? Seperti biasa ya, misalnya kita menampilkan. Misalnya biasanya dulu kan kita menampilkan hasil, misalnya kayak gini kan, hasil, gitu kan, untuk perhitungan. Jadi kita bisa langsung panggilnya fungsinya di sini, karena dia menyimpan nilai. Nah, yang kita panggil adalah function tampil. Oh ya, karena nggak statik ya. Kita buat statik. Hapus lagi. Kalau kalian bingung, kita coba satu-satu dulu. Kita coba yang nggak pakai statik. Ya, misalnya kita hapus ya ini ya. Nggak usah hapus nih. Integer hasil, misalkan. Isinya adalah, bentar, saya bingung. Kita manggil function sama seperti manggil prosedur ya. Kalau yang nggak pakai statik ya. Oh, kita sudah manggil ini. Integer hasil sama dengan lp titik function tampil. Jadi nilai hasil berapa? Nilai hasil adalah 4. Nih, kayak gini. Kita coba jalankan dulu. Nah, muncul ya. Jadi sama cara memanggilnya sama seperti prosedur. Kalau nggak statik, kita harus pakai kelas. Pakai objek. Ya, objeknya LP ya, namanya sudah kita buat di atas sebelumnya. Jadi cara manggilnya sama kalau nggak pakai statik. Tapi bedanya adalah yang kita panggil ini adalah nilainya ya. Jadi setelah dia menjalankan perintah, kemudian dia menyimpan nilai. Jadi bedanya dengan yang prosedur tadi, function ini nanti seperti variabel, dia akan menyimpan nilai di dalam namanya. Gitu ya. Jadi hasil sama dengan LP function tampil, artinya variabel hasil isinya nilainya sama dengan nilai function tampil. Nilainya adalah 4 di sini. Ya. 4. Return angka. Artinya function tampil ini nanti menyimpan nilainya adalah angka. Nilainya adalah 4. Wes cair sudah lalu ya, hendak berliburan. Nah iya pang, ketahuan orang kita hendak liburan. Ayo. Apa yuk? Buset. Apa itu, Pak? Kapan saya masang status? Waduh. Kapan saya masang status? Waduh. Ayo. Ayo. Sama anak saya. Siapa sama anak saya? Kamu saya masang status? Pian, Pak. Ada pian, Pak. Bentar. Ayo. Oh iya dah. Kenapa beneran?
Siapa masang status, ayo. Anak-anak bapaknya ada Mantap, masuk mantap. status. Ini dilajari Mambang nih, tahuan. Bah iya Pang. Bah. Wadaw. Handphone kan sama anak saya ini. Saya ceritanya tahan liburan ya. Kalau seorang liburan iya dilematis. Munafik. Munafik itu namanya. Ada yang mananya sudah langsung habiskan anak seorang. Anak berharap juga lah bisa update status. Iya makanya statusnya yang menyuruh jangan liburan. Waduh. Anak liburan. Munafik mana hi. Wah iya bang. Iya Bang, mudah orang ada ingat. Pagi-pagi. So yes mimo orang jangan liburan, seorang liburan. Setan orang lakukan. Aman, aman. Aman ya. Aman. Mana ini? Berangkat. Jeruk pula. Mana ada balita update status ya kan? Mana dia percaya dia. Waduh. Udah. Aja kena kita makan. Obatnya apa lah? Sogok. Tinggal aja mama obatnya baik. Gimana ngerti nggak? Pak, ngerti. Ngerti ya. Nah jadi INT di sini fungsinya nanti pada saat dia mengembalikan nilai tipe datanya adalah integer. Ya. Jadi kalau di sini kita ganti string, maka tipe data yang kembali itu adalah string. Ya. Jadi semacam kayak kita buat variabel tapi ini isinya ya function kayak gini. Ya. Sama seperti tadi kalau yang pakai static dia bisa langsung kita panggil. Kalau yang pakai static. Oke, Pak, siap. Siap ya. Jadi kita coba contoh apa ya? Ini kalau kalian mau screenshot atau kalian save atau mau buat kelas baru silakan ya. Ini mau saya hapus soalnya. Kalau saya ikut bikin kelas baru aja deh. Saya buat kelas baru new Java class latihan. Public static void-nya saya checklist karena biar saya bisa run gitu kan. Nama kelasnya latihan. Kita coba latihan membuat menghitung. Nah, ada yang megang, ada yang mantau handphone saya betul. Bawa sana. Dia dapat dari mana gambarnya yang aduh hai. Pas-pasan kalau Pak. Kebicik. Maka cair sudah aja kawan iya Pang. Iya Bang, ketahuan. Pengetahuan no. Ya ampun. Iya Pang, saya 12 orang sudah melihat siapa aja yuk karena Aduh Pak, itu anu ya. Mahasiswa pian juga Pak paling. orang ada ingat ya kalau Ada ingat paling Pak. Oke, kita coba buat yang sederhana ya, seperti kita kembali ke contoh yang lalu, kita membuat menghitung luas persegi panjang, tapi kita coba menggunakan prosedur dan function. Saya coba import kelas scanner seperti biasa, import Java util scanner. Oke. Kemudian di sini scanner SNL sama dengan new scanner system. Ya. Kemudian sistem kita minta masukkan nilai panjang. Oh iya, saya lupa belum ngajarin yang tadi biar kalian print masukkan nilai panjang. Kemudian saya membuat
variabel panjang isinya kita ambil dari inputan keyboard. SCNR next in. Nah, gitu ya. Jadi kita ngambil inputan nilai panjang dari keyboard. Kemudian saya copy. Saya ngambil inputan nilai lebar lagi. Nah, kawan gak percaya ya, Bang. Oh, iya, Bang. Aku karena kalau lagi gibuli aja makanan lah. Ya, untuk nyimpan nilai lebar. Iya dong di WLP dosen rajin. Oke, sekarang kita membuat wujudan kapan ibu? Bang semat lah, lagi bisa orang lah. Fokus chat nih, Bay. Nah. Digocek-gocek tuh, Bay. Batu biting bulat, Bay. Tum. Saya buat prosedur baru ya. Apa ya? Void deh, yang void ya. Saya buat prosedur namanya hitung luas. Nah, saya buat parameter bagi teman-teman yang mungkin kemarin Rabu malam hadir. Apa itu parameter mungkin sudah saya jelaskan, nanti akan saya jelaskan lagi. Apa aja? Curiga aku nah lain dan ini. Jadi kita menghitung hasil sama dengan P dikali L. Gitu kan? Kemudian tampilkan sistem out print dan hasil. Nah, setelah kita buat prosedurnya dengan menggunakan dua parameter. Parameter pertama P, parameter kedua L, kemudian kita panggil di sini ya. Cara manggilnya karena nggak pakai statik. Mau pakai statik atau enggak? Yang enggak gitu. Biar gampang. Oh, yang enggak dulu. Nah, Oke. Oke, kalau enggak berarti nama kelasnya Laihan ya, Laihan. LH deh namanya. Typo ya, Laihan. New Laihan. LH titik apa tadi namanya, hitung luas. Nah, kalian coba ya. Ya saya nyoba dulu deh. Panjang 10, lebar 4. Nah, gitu ya. Sudah coba ya, kalau ada error bilang ya. Baru, Pak. Masih nggak ngerti saya anaknya dapat dari mana.
Yang tadi. Masa pas pulang. Ya Allah. Astagfirullah. Gimana, sudah coba? Pak. Oh, udah, Pak. Yang lain sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini seperti biasa ya. Saya mulai dari sini ya menjelaskannya. Jadi cara memanggil prosedur yang tanpa statik seperti biasa kita panggil nama kelasnya dulu. Kita buat sebuah objek, nama objek saya LH ya. Kemudian saya panggil. Nah, karena prosedur saya ada dua parameter di sini. P. Jadi parameter nanti akan langsung dipakai dalam prosedurnya ya. Saya punya P dan L. Gitu ya. Jadi memanggilnya pun harus pakai dua parameter. Kalau kita membuat variabel dengan dua parameter, memanggilnya pun harus pakai dua parameter ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebihan. Jadi kalau misalkan di contoh sebelumnya saya membuat tanpa parameter, memanggilnya pun tanpa parameter ya. Pakai cuma kurung yang di tengahnya kosong gitu kan. Nah, sekarang di tengah kurung ini ada isinya dua parameter. Jadi panjang sama panjang kita ambil dari keyboard ya kan. Lebar pun kita ambil inputan dari keyboard juga. Nah, pada saat kita panggil prosedurnya, panjang ini nanti akan berperan sebagai P. Aduh, ketutupan ya. Ya. Jadi seperti yang kalau kalian lihat saya membuat prosedurnya, saya punya dua parameter. Parameter pertama adalah P, parameter kedua adalah L. Ya. Jadi pada saat saya panggil panjang koma lebar, artinya panjang ini akan berperan jadi P. Dan lebar ini akan berperan jadi L. Ngerti? Jadi panjang ini kan tadi saya isikan 10. Ya kan? Lebar saya isikan 4, ya kan? Nah, jadi pada saat saya panggil, panjang ini berperan sebagai P, sebagai parameter pertama. Jadi P nilainya adalah 4. Lebar akan berperan sebagai L, sebagai parameter kedua, nilainya adalah, yang panjang 10 nilainya, yang lebar adalah 4. Nah, kemudian parameter bisa langsung dipakai di sini, tanpa deklarasi. Deklarasinya sudah di sini ya. Oh, jadi hasil sama dengan P dikali L. Gitu, dapatnya. Ya. Jadi panjang ini berperan sebagai P, lebar ini berperan sebagai L. Oh, berarti otomatis gitu lah, Pak. Ya. Jadi makanya kalau kita mendeklarasi pakai dua parameter, manggilnya pun dua parameter. Jadi ini berperan sebagai parameter pertama. Pokoknya di sini yang pertama, ini yang kedua. Terserah namanya apa, ya. Bisa aja kita panggil langsung kayak gini ya. 5 kemudian 2. Nah, kan bisa nih, tidak ada masalah ya. Saya manggilnya 5,2. Coba jalankan, hasilnya adalah misalnya sini saya 40, sini 50, tapi hasilnya adalah 10. Oh, 5 gitu lah. Karena 5, Pak. Ya. Orang diisikan itu 5 sama 2, 5 kali 2, 10. Karena nilai P ini jadi 5, L ini jadi 2. Ya. Jadi yang dipakai adalah P dan L ini, ya kan? Ya, mantap. Jadi yang pakai parameter seperti itu ya, contohnya. Oh, berarti di parameter tuh kalau misalnya P-nya diganti misalnya jadi A bisa lah, Pak? Bisa, boleh. Ini kita ganti A. Artinya sini ganti A juga ya. Nah, nggak apa-apa ya. Ini yang 5 berperan sebagai A, yang 2 ini berperan sebagai L. Yang penting namanya sama sih di sini. Oh, aman. Aman. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, sepi. Nyari tiket, membuatnya nyari tiket. Coba pakai statik lagi, Pak. Coba pakai statik. Oke. Ini saya kembalikan ya. Ini panjang. Ini lebar. Jadi P. Coba yang pakai statik. Oke.
Misalkan hitung luas persegi ya. Statik void hitung luas persegi. Parameternya saya buat cuma satu, INTS misalkan. Ya, INT luas sama dengan S pangkat 2 kan, luas persegi. Luas ya. Term out dan luas. Cara manggilnya, aduh bentar ya. Saya manggilnya gini aja deh ya, langsung hitung luas persegi karena statik. Kemudian parameternya saya coba panjang. Nah gitu. Jadi nilai panjang itu akan jadi S. Oh iya. Kan berperan sebagai parameter S. Jadi kalau panjangnya kita isikan 40 ya 40 kali 40. Berarti sama kayak sebelumnya juga Pak? Iya, sama sih sebenarnya. Cuman bedanya kan kalau statik itu kan tergantung dari cara pemanggilannya aja. Ya. Jadi kalau kita di sini membuat satu parameter, manggilnya pun satu parameter. Ya. Jadi nggak bisa, misalkan kita buat satu parameter, cuman di sini parameter nggak kita panggil, dia error. Nah kan? Jadi dia harus sama persis ya. Kalau kita membuat satu parameter, manggilnya pun satu parameter. Kalau kita membuat dua parameter, manggilnya pun dua parameter. Kalau misalnya nggak ada parameter, ya manggilnya pun nggak usah pakai parameter. Kayak gitu. Ya. S misalkan nilainya 10. Nah bisa ya. Ini akan jadi S. 10 ini akan menjadi S. Kemudian panjang. Berarti panjang akan berperan jadi S. Baterai sisa berapa ya? Bentar saya cas dulu. Gimana? Aman kah? Oh iya. Aman Pak, aman. Soalnya Hampir tidak mengerti tadi Pak. di mananya bingungnya parameter itu Kak? Ada aman sudah Pak, aman. Aman dah ya. Yang penting ngerti dah ya. Oke. Ngerti. Sekarang saya coba membuat sebuah kelas baru. Kita coba manggil kelas dari apa ya? Kita manggil prosedur dari kelas yang berbeda. Tapi sebenarnya sama aja ya kayak ini ya. Tinggal tuliskan nama kelasnya aja ya kan? Sama. Oh iya. Kita kan biasa manggil scanner kan ini kan kelas yang berbeda, ya kan? Misalkan di latihan prosedur kita punya tampil hello. Nah kita mau manggil tampil hello nih dari kelas laihan ini, laihan. Ya. Jadi misalkan kalau kita manggil dari kelas yang lain, tampil hello tadi apa? Nggak pakai statik ya? Sama ya. Kita tuliskan nama kelasnya, latihan prosedur, LP, sama dengan new latihan prosedur. Nah, LP titik tampil hello. Nah ini kita manggil dari kelas sebelah nih.
Kan latihan prosedur kan di kelas sebelah. Kita kan lagi ada di kelas laihan. Kita ingin memanggil prosedur dari kelas latihan prosedur yang tadi. Ya kan sama aja, tinggal panggil nama kelasnya, kita buat objek, kemudian tampil panggil nama prosedur yang ada di kelas tersebut. Kita tampilkan nilai panjang misalkan 40 ya, nilai lebar 20. Nah, yang 800 ini persegi, yang bawah ini kan yang 800 kan luas persegi panjang. Yang 1600 ini kan yang pada saat kita panggil menghitung luas persegi. Nah, yang hello ini kan yang habis kita panggil dari kelas sebelah nih, tampil hello. Oh, berarti kita memanggil aja lah, Pak. Langsung memanggil kayak itu aja. Iya, langsung panggil aja. Nggak usah kita buat lagi. Kan karena perintahnya kan ada di kelas sebelah nih. Jadi kita mau menjalankan perintahnya, kita tinggal panggil nama prosedurnya bisa. Kalau manggil yang statik gimana? Ini kan kita manggil yang nggak statik ya kan? Nah, di kelas sebelah ada nggak yang statik? Oh, ini ada, tampilkan. Cara manggil yang statik dari kelas sebelah, langsung aja tuliskan nama kelasnya. Nama kelasnya apa? Latihan prosedur. Latihan prosedur titik. Nih, kayak gini. Oh. Ya kan? Tinggal panggil kelasnya kemudian titik. Itu yang pakai statik ya, nggak usah pakai objek, ya kan? Jadi ibaratnya kita memanggil tampilkan dari kelas latihan prosedur, kayak gitu. Orang. Nilai panjang misalkan 12, nilai lebar 8. Nah, ya. Jadi hello itu kita manggil yang tanpa statik dari kelas sebelah. Kemudian yang high itu kita manggil yang statik dari kelas sebelah juga. Tapi perlu kalian perhatikan ya, perlu kalian ingat, cara memanggil seperti ini berlaku kalau kelasnya itu berada di dalam satu package yang sama. Nah, kalau beda package lain lagi. Ini kan kalau kalian lihat, ini kan package-nya sama kan? Package prosedur ya kan? Nah, jadi kalau dia berada di package yang sama, ya langsung tinggal panggil aja. Kalau mau manggil yang statik yang kayak gini, tuliskan nama kelasnya, kemudian tuliskan variabel bukan function prosedur statiknya. Kalau yang nggak pakai statik yang kayak di sini, kita bikin objek dulu. Udah pusing. Pokoknya kalau nggak ngerti tanya aja ya. Pak, kalau misalnya beda paket berarti nggak bisa loh, Pak? Beda paket sebenarnya bisa ya. Bisa juga kita panggil, tapi caranya ada perlu tambahan sedikit aja sih sebenarnya. Tambahannya sedikit. Jadi ini berlaku cuma dalam satu paket yang sama ya. Kalau kelasnya itu dalam satu paket yang sama. Kalau beda paket juga bisa kita panggil dengan cara lain. Saya nunggu pertanyaan dulu deh. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan kan baru kita lanjut. Kalau misalkan ada yang bingung bisa ditanyakan. Bapak bisa lihat tampilan latihan prosedurnya lah, Pak. Tampilan latihan prosedur yang ini. Iya, Pak. Ya. Tampil hello kan nggak statik. Yang tampilkan statik.
Bentar ya. Hehehe. Aduh. Aduh, hai. Gimana, ada pertanyaan nggak? Aman? Bapak punya ulun Pak, ada muncul nilai 144 tuh Pak. Oh, 144 tuh nilai yang ini ya. Nih, luas persegi. Ada nggak ini? Dia dapatin dari sini. Share screen. Nah, itu share screen boleh. Share screen. Satu empat empatnya nggak ada. Kali aja belum dipanggil itunya. Function menghitung luas persegi itu, hitung luas persegi. Minum kopi nak. Coba yang ada di latihan, ya. Sebentar. Coba lihat dong prosedur hitung luas perseginya di bawah. Ya, ya benar aja, cuman hitung luas persegi. Oh, kan udah apa? Sistem outprint-nya nggak ada. Jadi dia ngitung aja, cuma nggak ditampilkan. Itu share yang hasilnya share. Di mana ya nih? Ya, di bawah yang S kali S tuh, nah, di spasi dulu, di enter dulu. Bikin yang kayak di atas tuh juga sistem outprint. Oh, ini kah? Kurang. Kurang itu. Nah, itu kan dia cuma ngitung luas aja, cuma nggak tampil luasnya. Coba lagi. Error. Error. Karena yang dituliskan kan hasil. Coba lihat tuh di line 38 tuh error. Tulis siapa Pak? Apa yang mau menampilkan apa maunya? Luasnya. Iya, luas berarti. Iya, anjay. Oh, ini Pak. Tuh ya. Nah, ada lagi yang mau tanyain nggak? Yang lain? Kurniawan Dodi Ramadan. Ada lagi yang mau tanyain? Sekarang kita coba manggil dari kelas sebelah ya. Saya kelas sebelah. Maksudnya dari kelas dari package yang lain. Ya. Ya, jadi kalian coba buat package baru. Package. Namanya bebas ya, yang penting diingat nama package-nya ya. Apa ya? Tabung deh, saya ngasih nama package tabung. Paket
tabung. Aduh, deh. Oh, jangan mau. Astaga. Bentar ya, ada gangguan teknis. Pengen susu tuh, Pak. Susu Dipa. Susu coklat dong. Tai lah. Saya kasih nama paket tabung ya, paket tabung. Ini paket yang baru. Kita mau ngitung tabung. Nah, jadi kan kita punya 2 paket, 1 paket prosedur, 1 paket tabung. Dalam paket tabung, saya membuat kelas yang nggak pakai public static void main ini ya. Nama kelasnya tabung. Ini nggak saya conteng public static void-nya. Nah, jadinya kayak gini. Jadi maksudnya saya buat ini kan buat nyimpan rumus-rumus aja sebenarnya ya. Nah, dalam sini misalkan saya membuat prosedur void hitung volume tabung. Saya maka parameter apa aja ya? Tabung itu perlu apa ya? Jari-jari ya. INT R OT sama INT R. Kemudian INT volume sama dengan volume tabung itu apa rumusnya ya? PR. Salah. Saya nggak bisa pakai integer kalau tabung. Double. Di atas pun saya pakai double juga. Karena kan pakai 3,14 kan. Jadi nggak bisa pakai integer. Pi 3,14 dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Nih. Jadi di kelasnya tabung ini ada rumus menghitung volume tabung, saya kayak gitu. Ya, yang mau kita panggil di kelas yang sebelumnya. Kalau sudah bilang ya. Belum. Belum. Bentar ya. Masya Allah, Masya Allah. Sudah? Pak, Ya. itu yang hitung volume tabung itu nama package-nya atau apa, Pak? Nama prosedurnya. Oh, prosedurnya. Karena kan void-nya. Ini nanti yang akan kita panggil nama prosedurnya. Ini nama kelasnya ini, tabung. Nama paketnya paket tabung. Oh iya, Pak, ya, Pak.
Nah, jadi caranya sudah ya semua? Sudah atau belum? Udah, Pak. Sudah ya. Jadi kalau misalkan, jadi kan kita ada perencanaan dulu, ada persiapan. Sama seperti kita bikin variabel kan kita ada persiapan dulu, kita mau buat variabel apa aja. Sama seperti ini juga, kita membuat prosedur. Kita maunya itu dia boleh dipanggil di kelas lain nggak? Pertama kita misalkan, oh di kelas, misalkan di kelas yang satu paket yang sama, ya apa, nggak masalah. Kemudian kalian juga harus mempersiapkan, dia bisa nggak dipanggil di kelas yang beda paket dengan dia. Kalau kalian mau, boleh. Kalian tambahkan public di depannya. Kalau ada publicnya, artinya dia boleh dipanggil dari mana saja. Artinya boleh digunakan oleh kelas siapa saja, ya. Walaupun dia beda paket sekalipun. Ya, jadi itu fungsinya public. Jadi kalau ada public, artinya dia boleh dipanggil dari mana aja, walaupun beda paket dengan dia. Ya, jadi hitung volume ini ternyata kita rancang dia boleh dipanggil dari mana aja, ya. Makanya kita tambahkan public di depannya. Sudah? Sudah, Pak. Kita kembali ke latihan, kita coba manggil dia. Sudah kembali ke latihan? Sudah. Jadi cara manggilnya pertama kita import dulu package yang bersangkutan. Kita mau manggil prosedur di kelas tabung, ya kan? Ya, Pak. Kelas tabung berada di paket tabung. Berarti kita import dulu paket yang bersangkutan. Import atau kelas yang bersangkutan ya, di beda paket, import. Tulis nama package-nya, paket tabung, kemudian nama kelasnya, tabung. Nah, sekarang kayak kita import scanner. Scanner kan beda package kan dengan dia. Oh. Oh ya, Pak. Mantap. Ya, jadi kayak scanner lah, kita manggilnya kayak scanner. Jadi kita import dulu, sama seperti kita import scanner, karena scanner itu dia beda package dengan latihan kita. Jadi ini pun kelas tabung pun beda package dengan latihan kita, maka kita import dulu, kita panggil dulu, ya kan? Ini nama kelasnya di depan, bukan, di depan ini nama package-nya ya, dia berasal dari package mana. Kemudian panggil nama kelasnya. Cara manggilnya ya, karena dia nggak statik, berarti kita buat objek dulu ya, tabung tbng. Nah, salah, tbng. Oh ya, langsung kita panggil ya, tbng titik hitung volume tabung. Nilai T-nya misalkan kita isi 10, nilai R-nya kita isi 7. Nah, kayak gitu. Oh, double ya. Dia mintanya double ya, berarti titik 0, ini 7 titik 0. Jangan lupa parameter kita buat double ya kan. Jadi dia mintanya ini nilai T adalah double, nilai R pun adalah double. Saya coba jalankan dulu. Gampang ya, tambahannya sedikit aja, tinggal tambahkan public di prosedur yang bersangkutan yang mau dipanggil, dan kita tambahkan import di kelas yang mau memanggilnya. Sama kayak kita manggil scanner, intinya kayak gitu.
Gimana kalau kita manggil yang statiknya? Tapi selesaikan dulu. Jadi kan kita manggil ini yang nggak statik ya kan? Kita pakai bantuan objek. Nanti setelah ini kita coba manggil yang statik dari package yang berbeda. Jadi yang 10,0 ini berperan sebagai T, karena parameter yang pertama kita buat adalah T, ya kan? Kemudian 7,0 ini adalah R. Ini parameter keduanya. Ada pertanyaan nggak? Nol. Lanjut? Lanjut Pak. Lanjut ya. Sekarang kita coba manggil yang statik. Kita kembali ke kelas tabung. Ininya kita copy aja sini ya. Kita blok, kita copy ya. Ibaratnya kita nyari perbedaan aja deh. Bagaimana manggil yang pakai statik, mana enggak ya kan? Rumusnya sama dalamnya. Kita copy satu prosedur. Void ini kita copy, kemudian kita paste di bawahnya kayak gini. Nah, di sini kita tambahkan static, public static void. Kemudian namanya dia error ya, karena namanya sama. Nama itu nggak boleh sama. Kalau mau kita kasih beda, ya kasih G lagi deh ujungnya. Atau tambahkan static deh, static. Nah, jadi namanya beda. Jadi kalau kalian lihat bagaimana cara manggil yang pakai statik dan yang enggak. Sudah? Udah Pak. Jadi namanya beda ya. Jadi dia error tadi karena namanya sama. Jadi nama prosedur dalam satu kelas itu nggak boleh sama. Sama kayak variabel dalam satu kelas nggak boleh sama. Jadi namanya kita bedakan. Caranya untuk manggil yang statik dari package yang berbeda, kita kembali ke latihan. Caranya sama, pertama kali import dulu. Nah ini kan karena sudah kita import, jadi sudah langsung aja ya. Jadi pertama kita import dulu, karena dari package yang berbeda. Kemudian cara manggilnya adalah tabung titik. Nih, kayak tadi. Kita sebenarnya sih kayak tadi juga ya. Nah, sama kayak kita manggil yang nih, latihan prosedur tampilkan. Kita tinggal tuliskan nama kelasnya, kemudian kita panggil nama prosedurnya yang statik. Pak boleh melihat importnya nggak Pak? Importnya sama, nggak ada beda. Sama aja lah Pak. Oh langsung sama aja. Iya, karena kan kita ngambil dari kelas yang tabung kan,
Nah, kita import kelas tabung ya. Saya coba jalankan dulu. Nah, jadi yang ini yang pakai objek, yang di bawah ini yang statik, nggak pakai. Ada pertanyaan nggak? Bapak punya ulun error, Pak Ai. Mantap mana? Share lihat, share. Jangan kalau error bilang juga ya, kalau error. Ininya Pak dua-duanya. Hitung volume tabung TBG. Coba ke kelas tabung. Oke, sudah diimport belum? Coba balik ke latihan. Import ke atasnya sudah. Sudah ya. Oke, ke bawah lagi. Coba tadi tabung tadi kurang statik lah, Pak. Coba lihat lagi dong, tabung. Tabung. Ke kelas tabung. Itu statiknya, Pak. Oh iya. Di line 11 itu kurang, jadi public static void. Jadi kita nyoba manggil yang static ya. Ininya ke Pak. Nah, tambahkan static. Bujur aja, public static void. Public Spasi. static. Astagfirullahaladzim. Sininya ke Pak. Iya, static. Nah, coba balik ke latihan. Oh iya, coba balik ke tabung lagi, balik ke tabung. Itu parameternya double dua-duanya ya. Yang di atas pun double dua-duanya. Ya, itu T double, yang R pun double. Yang di parameter nih di atas. Yang benar tadi. Yang parameter, di parameter. Ya. Itu kan T double, yang R-nya juga double. Oh, ininya ke Pak. Nah, jadi kan untuk menyimpan data double, dia harus double juga. Coba dong. Ini salah tulis nggak Pak? Jadi kada Biasanya double itu D-nya yang kapital. kapital. Jujur aja. Yang satu yang sebelahnya. Ya, coba balik ke latihan. Nah, Udah mau Pak. ya, jadi untuk menyimpan data double atau perhitungan double, dia harus double juga semuanya ya. Ya, ini mungkin yang pelajaran yang mungkin pertemuan ketiga kita. Untuk variabel menyimpan data double, jadi data di dalamnya harus double semua ya. Nah, ini. Kalau untuk menyimpan integer, data yang dihitung atau data yang disimpan dia harus integer semua. Nggak bisa campur-campur. Ada lagi yang mau tanyakan? Tanyakan ya bapaknya minggu depan liburan. Liburan. Pokoknya kan ingat lagi tuh Pak Ngoen. Mungkin keluar grup dulu, Stumat kena masuk pulang sudah. Waduh. Kemarin waktu kalian yang saya undang hari Rabu itu ada yang sampai selesai nggak di kelas ini?
Kayaknya Ada share sampai- share. Sampai jam 11 nggak? Ada yang sampai jam 11 nggak? Kayak jam 9-an kalau nggak salah, Pak. Udah, ya. Jadi gini ya. Coba kalian, misalnya di package tabung ya, bebas saja di package mana aja. Coba klik kanan, new, order. Kayak mana, Pak? Di package mana aja bebas, entah Oh. pakai tabung. Kita mau ngecek aja. New, kemudian other. New. Yang paling bawah tuh apa, Pak? Yang paling bawah, other. Oke. Klik. Kalian punya window builder nggak? Iya. Tidak Ada. ada. Ini kemarin saya jelaskan di kelas E itu mungkin jam 10:30 baru saya jelaskan. Cara install ya, cara install biar ada window buildernya. Jadi fungsinya window builder, saya coba dulu ya satu ya. Jadi fungsinya untuk membuat kelas yang Java Swing. Apa? Swing, namanya Swing, bentar. Jadi di window builder ini kalian bisa membuat sebuah tampilan aplikasi. Wow. Ini cocok buat belajar prosedur dan function. Jadi kalian buat sebuah aplikasi jadi nggak cuma huruf ini ya teks seperti ini ya. Jadi ini kalian buat sebuah aplikasi jadi yang ada buttonnya, ya kan? Kalian tambahkan button di sini. Misalkan saya buat apa? Kayak betul, Pak. Tambahkan tombol, tambahkan isian. Ini kelihatan ya. Nih kan ada isian. Kemudian ada tombol. Kayak aplikasi-aplikasi desktop gitu. Nih. Wow. Ya. Kemudian kalian tambahkan misalkan ada radio. Ini namanya radio button yang bulat-bulat itu. Kemudian ada yang namanya table, kemudian ada namanya apa lagi ya? Combo box. Combo box itu yang drop down pilihan ke bawah. Ya, ini gunanya window builder untuk ini. Ini Java Swing namanya. Untuk tampilan grafik user interface-nya. Gak ada kan tempat kalian? Nggak ada, Pak. Gak ada ya. Semuanya gak ada ya. Nah, harus tahu semuanya, Pak. Ya kemarin saya jelaskan 10:30 sih kalau nggak salah ya. Jadi kelas 1E itu mungkin saya coba suruh install. Dan mungkin ada sudah berhasil. Sekarang kalian syaratnya satu, ada koneksi internet. Siap Ada. nggak? Ada, Pak. Aman. Iyalah, kalau nggak bisa kuliah ya kan. Jadi kita install window builder. Nanti di next pertemuan kita coba yang buat yang tampilan kayak gitu ya. Membuat program yang wah ini sudah bisa menjual lah daripada teks-teks ini kan kalian nggak bisa jual ya kan. Menjual. Ya, walaupun cuma menghitung lingkaran biasa kan lumayan lah. Ibu. Nah, Boleh. ya. Jadi ada pertanyaan nggak dulu sebelum kita install window buildernya? Nggak ada ya? Sudah siap Nah. ya? Siap install Ya, semua Pak. ya? Gas. Jadi kalau nanti ada yang gagal install nggak apa-apa bilang aja. Misalkan WA aja. Kemarin ada kelas 1 yang gagal install, dicoba beberapa hari, 2 hari coba masih tetap gagal. Akhirnya saya suruh dia pakai NetBeans. Jadi nggak pakai Eclipse lagi, pakai NetBeans. Kalau kalian install NetBeans, dia sudah ada otomatis. Kalau Eclipse nggak ada. Ya. Saya nggak ngerti juga, saya ngikutin Bu Evi ya. Bu Evi mintanya pakai Eclipse, saya ikut pakai Eclipse juga. Kalau saya biasa pakai NetBeans, karena dia sudah ada, tinggal desain. Caranya, pertama kalian masuk ke menu Help. Ya. Help. Kemudian di bawah ada Install New Software. Oke. Oke, diklik. Waduh, apa nih? Apa ini? Sama nggak tampilannya kayak gini semua? Pokoknya kalau ada yang belum, ada yang ketinggalan, bilang ya. Pokoknya ini instalasi ya. Mungkin kalau ketinggalan mungkin ada gagal install kayak gitu. Sama, Mana? Pak. Sudah? Dah. Udah ya. Oke.
Setelah sampai sini, kalian abaikan dulu sebentar. Kalian buka browser kalian. Browser, oke. Ya, browser. Buka dulu browsernya. Chrome kah, Pak? Ya bebas. Ada Serai. Safari punya saya Safari. Wah, Safari. Windows Explorer. Bebas ya kalau kalian biasa pakai Firefox, pakai Chrome atau bebas ya pokoknya browser. Mau pakai Edge ya Microsoft Edge nggak apa-apa. Opera, Bay. Opera Pak. yang ada VPN-nya. Gaduh. Jelas. Kalau sudah kalian cari, kok saya lupa ya? Windows Waduh. Builder Eclipse. Window Builder. Builder Eclipse. Udah, Pak. Udah, kalian di search aja. Oh, ini nggak, Pak? Red. Dari Ayo. cari. Udah. Udah, Pak. Kalau sudah buka yang hasil dari eclipse.org, ini situs resminya ya. Situs resminya, kalian klik window builder yang dari eclipse.org. Klik. Udah, Pak. Sama nggak tampilannya? Kita tunggu yang lain dulu ya. Yang lain Sabar. gimana, sudah atau belum? Belum masuk, Pak, sabar. Oh iya. Ah, dah, Pak, aman. Pokoknya yang sudah nanti ajarin teman-temannya kalau ada yang nanya. Yuk. Selama saya belum liburan. Kalau Oh. belum liburan bisa aja nanya ke saya. Kalau saya sudah liburan saya nggak terima pertanyaan. Wah. Enjoy malah, enjoy. Enjoy. Enjoy the moment. Ya, lanjut, Sudah Pak. sampai sini? Sudah, Pak. Kalau sudah kalian klik download. Oke. Coba kayak gini kan? Ah, udah, Pak. Udah ya. Udah. Kemudian Ya. kita coba ambil yang versi terbaru aja. Yang satu, yang latest kan 194 nih. Ah, Nah, ambil yang permanen yang di bawah. Ini kan ada link. Klik kanan. Klik kanan aja. buka link di tab baru. Belum, Pak. Belum, Pak. Open. Linknya di copy. Salin alamat link. Iya, salin. Oke. Salin. Udah, Pak. Copy ya. Salin. Ah. Pokoknya linknya aja di copy. Salin, copy. Jadi yang kita coba yang latest saja, yang terbaru, ya kan? Ah, Yang permanen ini. Habis itu balik ke Eclipse. Hai Eclipse. Nah, kita paste di sini. Udah mau tuh kopas. Nah, kalau bisa di copy kan? Udah mau, Pak. Mau? Udah mau, Pak. Udah mau ya. Kalian paste di sini. Ah. Sudah di paste, kemudian tekan add. Oh, salah. Salah, Pak. Maaf, Pak. Tekan add. Aja, Pak. Ya, Add ada name. add ya. Ini pastikan locationnya sama ya dengan yang kita paste. Kalau misalnya kosong kayak gini, kita paste sekali lagi di location. Oh, oke, Pak. Aman. Ya. Name-nya tuliskan window builder. Window Builder. Nah, Kalau sudah tekan add. oh, iya. Iya, iya. Iya. Dah aman, Pak. Udah, Pak. Yang lain gimana? Sudah? Udah ya. Kalau sudah di add, berarti akan muncul di sini nanti ya. Nih, Mana, Pak? ini di sini. Kalian cek ke bawah ada nggak window builder? Di mana? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Di Kok ini ada? Ada ya. Nah, pokoknya pastikan ke window builder. Kemudian kalian tentang dua-duanya. Tempat kalian bisa next nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, gantian ya share layer ya. Saya nggak bisa karena saya sudah install. Ayo, siapa dulu? Ulun nggak dulu, Pak?
Boleh share layar biar jadi patokan teman-teman yang belum install. Login dulu lah. Bisa. Udah muncul Pak? Belum. Nah, sudah ya. Kalau kalian sudah centang 2 itu, kalian tekan next. Ntar dia calculating, katanya lagi menimbang, menghitung-hitung requirement independence. Muncul kayak gini? Share. Udah Pak. Ya. Kemudian next lagi. Kayak biasa kita install Windows kan gampang, next lagi. Next. Oh. Kemudian accept, I accept, tekan I accept. Accept, dicentang. Kemudian finish. Coba di maksimalkan, nanti kan di bawah tuh ada installing software-nya nggak? Yang mana Pak? Di bawah ke Ini, bawah. Ini Pak. Nah, itu kan ada installing software. Tunggu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai dia minta Eclipse-nya di restart. Eclipse-nya di restart. Kalau sudah di restart biasanya sudah terpasang ya, kalau berhasil. Gua aja. Ya. Jadi kita lagi install. Ya, saya nggak tahu berapa lama. Tergantung jaringan masing-masing. Selamat menunggu. Yang lain Ya. gimana? Ada yang ini nggak? 26% Pak. Ya, ini lebih dahulu pada Ulun. Ya, share. Ikan share screen share. Jangan aku share. Masih 26. Ini pasti 6 kawan lah. Oh, sama Aku Pak. naik sudah 26 kawan. 26 Pak. Kawan minder sudah, masih 6 aja. Aduh. Kita tunggu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai dia minta restart kok. Tinggal kalian restart aja. Ya. Harusnya duluan Shirley Bang lah. Kalau memang ada yang gagal install bisa bilang aja ya. Nanti ke grup bisa atau WA pribadi juga bisa. Ya kemarin ada yang gagal install, saya suruh pakai NetBeans aja. Ya, naik 29. 48 dah. Lo ikan mic dulu dah, Shirley dah. Ya aku pada ayo dah share screen share. Nah, Kencang, share. jaringan kawan kencang. Kencang banget di sana misalnya. Share screen share. Aduh. Jangan tapi dilihat lagi supan ya, tertinggal jauh. Ayo ini menunggu aja Gin. Ini persiapan untuk selanjutnya ya, materi selanjutnya. Ayo, yang belum install ayo kamu. Kalau di bukunya Bu Evi itu yang algoritma, itu materinya saya lihat sampai sorting dan searching. Saya pikir kalian nggak usah sampai sana ya, kayaknya ya. Soalnya materi itu nanti saya bawakan di semester 3. Sorting dan searching di mata kuliah struktur data. Insya Allah kelas yang bawakan. Jadi kalian masih semester 1 ya, masih belum kenal semua dosen-dosen ya? Masih belum, Pak. Belum ya. Jadi siap-siap aja. Biasanya, ya saya kasih tahu. Biasanya, kalau kalian berbagi jadwal mata kuliah, kalau ada nama saya, Bu Evi Lestari Pratiwi, atau Pak Evan Najwaini, atau Pak Adi Pratomo, atau Bapak Roni Mantala, 5 itu, saya, Bu Evi, Pak Adi Pratomo, Pak Evan Najwaini, sama Pak Roni Mantala. Kalau ada namanya di mata kuliah itu, biasanya mata kuliahnya susah. Ya, share. Terdahulu aku share malah. Iyalah. Minta restart gak sudah? Iya, terdahulu ulun, Pak. Ganti lagi huruf lagi. Pinjam lah. Nah. Wah, diam-diam balap nyalip di tikungan. Nah, kan kalau sudah dia minta restart kayak gitu ya, tinggal restart aja. Restart dahulu aku, astagfirullah. Jadi tenang aja, yang di restart bukan komputernya tapi Eclipse-nya. Ya, langsung not responding. Mantap. Sah. Dipadahi Eclipse-nya, jangan menyupani tuh. Sudah share layar. Share layar. Panik. Ya, ada muncul, Pak. Bilang. Itu aja. Coba diklik. Itu yang Eclipse-nya.
Ini terbuka lagi loh Pak, Alores 1. Iya sih, biasanya terbuka. Wah. Iya. Ya kita tunggu. Mana Shirley? Restart now kah, Pak? Iya, Ya. iya. Nah, menyupani Al. Wah, Baik. menyepane nih Eclipse-nya nih. Nyusupan Pak di share screen Pak, dasarnya kayak ininya. Pokoknya kalian siap-siap ya, pokoknya kalau ada 5 dosen itu biasanya mata kuliahnya yang susah. Kayak ini kan algoritma kan ketemu saya kan susah tuh mata kuliahnya. Oh, nyaman apa Mbak? Asik. Asik. Itu susah-susah mata kuliahnya. Jadi persiapan kalau nggak ketemu dosen itu ya biasanya mata kuliahnya enak, gampang. Mata kuliahnya yang susah. Udah, Pak. Wah, Eclipse-nya menyupani nih. Wah, ganti pulang ganti. ganti. Oh, udah terbuka. Udah. Nah, terbuka deh, Pak. Nah, itu kan kalau ada itu di close aja overview tuh nggak apa-apa di close. Pak. Mana, Pak? Ya, Oke. yang welcome-nya. Welcome-nya close jangan Ah, ya. Close aja nggak apa-apa. ya, sip. Nah, kalian coba buat kelas baru ya di package kalian. Gimana ya? Di mana Aduh. coba aja. Yang ini aja di mana ya prosedur ya. Oke. Di SRC. Ya bebasnya di situ ya. Bisa. Kalau kita mau uji coba new agar akan muncul tuh Iya. Windows Gimana, Pak? Swing Designer. Kalian pilih JFrame. Dia frame Ya. dan internal apalah. Nah, Next. kasih nama kelasnya dikasih tes aja deh, tes. Aduh, orang awak. Tes. Ini. Yuk, bisa yuk. Ya, kuat. Yuk, J- aduh. J-Frame kan tadi. JFrame Ah. ya. Bisa boleh, Pak? Coba masuk ke bagian bawah tuh ada desain kan? Oh, desain. Nah, desain, klik desain. Oke. Nah, kita mendesain. Oh, Ya. belum bisa. Coba balik ke source. Ini yang apa? Di samping 10 tuh kan ada warna kuning. Oh, nih. Ya, itu klik. Iya. Kalau yang error itu klik. Dah. Pilih yang nomor 2, add requires Java desktop. Oke. Ya, klik. Double klik. Set, anjay, hilang. Nah, ya. Langsung ke desain kita. Ya, masih. Ya, itu Bapak coba tadi namanya apa, Pak? bebas aja, tes aja. Ini kita uji coba aja ya. Iya. Ini kita bakal malu-malu Eclipse ini, Bay. Share screen. Coba Sherly Ayo, gimana, lancar kan Sherly? Share, ayo share. Nah, Baru lo, Pak. ini, Pak. Kalau ditutup kayak ini langsung jalan, Bay, di belakang, Pak. Oh, Nah. gitu. Nah, itu berarti ya. Oh, minta disembunyikan dulu, masih malu-malu. Kan, Nah, nanti desainnya nanti di sini ya. Kalian misalkan bikin tekstur namanya, kemudian button, buttonnya mana, Pak? Tadi. button. Oh, Ini kayak ini, Sherly Pak. masih, itu kan ada radio. Wih. Apa nih? Kalau mau settingnya bebas, coba masukkan cari absolute dulu di atas, Mana, Pak? ke atas ya. Ada tuh yang di bawah layout absolute. Aduh. Bawah Aduh. tuh Layout. kelihatan di lain. Nah, Oh, kiri. ini. Nah, itu absolute. Diklik, klik Ah. tampilannya. Ya, Klik oke. tampilan. Dah. Nah, kalau sudah absolute tuh kalian bebas merancangnya kayak gimana. Wede. Hujan. Yang Sherly gimana, masih merah atau enggak? Baru desain, Pak. Tapi yang di source-nya sudah nggak merah-merah lagi. Udah hilang, Pak. Oke. Itu ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita pakai ini. Jadi untuk teman-teman yang lain tolong disiapkan window builder-nya. Kalau bingung atau nggak bisa ngikutin, bisa nanya ke Diva atau Sherly atau ke saya. Selama saya belum berangkat. Ya bapaknya berangkat deh. Coba aja. Yang libur Natal dan Tahun Baru. Waduh. Juga ya, saya balik bentar aja kalau di sana, balik tanggal 30. Jadi tahun barunya di sini aja masih. Orang langsung saja Pak sampai tanggal 1. Kalau di isolasi orang toko tam 2. Toko bulik kita 2 minggu.
Ya, udah lah Pak. Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita pakai yang ini ya. Kita coba desain, kita coba rancang-rancang aplikasi sederhana aja ya. Siap, Pak, siap. Jadi kan keren nih bisa betampai nih. Bah, jelas. Sampai. Rekwitan betakun sudah sampai mana kuliahnya? Molah program mae. Ih, sedap. Ada kan tampilannya jadi kada tulisan teks-teks yang molah ngantuk itu. Tulisannya kadang ngantuk. Soalnya sudah ada tampilannya. Lumayan bisa klik-klik gitu kan, mau klik-klik. Klik. Lagi mau tanyakan? Aduh. Kayaknya aman, Pak. Aman ya. Ah. Ya baik, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan lagi mungkin sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kekurangan. Dan sekali lagi kalau misalkan perlu bantuan misalkan instalasi bisa ke Sherly atau Diva atau saya aja ya, bisa lewat grup atau ya pribadi. Ya. Siap, Pak. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, Philip ya. Ya, terima kasih banyak, Pak lah. Sama. Hati-hati, Pak lah. Hati-hati, Awas Pak. lagi. Hati-hati, Pak.